Halo Cinecrip, balik lagi di trailer reaction bareng gua Rashid Hari. Bagaimana puasa lu semua? Lancar atau enggak? Semoga yang puasa pada lancar dan sehat-sehat ya. Gue sedikit berbagi cerita nih, gue kemarin sama istri tuh baru sama-sama agak kambuh asam lambungnya gara-gara kami buka puasa pas lagi nongkrong sama teman-teman terus langsung minum kopi. Malamnya langsung bergejolak itu asam di dalam tubuh, terus langsung mendapatkan pencerahan kalau oh iya kita umur udah segini ya, harus lebih hati-hati kalau mau makan, kalau mau ngopi, kalau mau buka puasa. Nah, gue ngomong kayak gitu karena in case yang nonton video ini juga punya kondisi tubuh yang sama, mungkin punya asam lambung atau mungkin usia sudah memasuki kepala 3. Nah, tuh lu harus hati-hati ini puasa, lu mesti memperhatikan banget, nggak boleh asal pada saat lu baru buka. Makanan apa, minuman apa yang pertama masuk ke tubuh lu, ke mulut lu itu harus bener-bener lu perhatiin ya. Oke, kali ini trailer yang mau gue tonton adalah trailer untuk salah satu film Indonesia yang paling gue tungguin tahun ini. Kemarin baru aja tayang juga di Berlin International Film Festival sebelum rilis secara resmi di Indonesia, yaitu ada Ghost in the Shell, karya terbarunya Joko Anwar yang akan rilis di bioskop tanggal 16 April. Dan kemarin gue udah sempat ngasih reaction sedikit ke teasernya ya waktu itu ya. Udah sempet juga gue bahas beberapa part soal filmnya di sana, silakan dicek dulu. Dan kayak tadi gue bilang ya, ini udah tayang di Berlin. Beberapa reaction, beberapa respon dari penonton juga udah bisa lu cari di internet, lu cari di medsos, lu cari di Letterboxd ya. Kemarin tim marketing filmnya udah mulai nge-share beberapa review penonton dari Letterboxd. Kalau review dari kritikus atau dari reviewer media ternama mungkin nggak terlalu banyak ya, karena kan ya Berlin itu nggak cuman 1-2 film gede yang tayang di sana. Jadi pasti mereka tuh lebih diutus untuk mengutamakan film-film yang lebih gede ya. Mau gimana pun kita harus akui lah ya, Indonesia itu meskipun sinemanya lagi naik tetap masih kalah kalau misalkan mau dibandingin sama let's say Eropa atau negara-negara Asia lain, Jepang, Korea. Jadi ya seperti itu. Tapi gue nemu review dari Asian Movie Pulse karena itu adalah website yang emang selalu setia mendukung perfilman Indonesia ya. Dan ada juga kontributornya orang Indonesia di sana. Dia udah ngeluarin reviewnya, bisa lu baca sendiri pokoknya. Cuman mau gue bacain aja kalimat penutup yang dia pakai di reviewnya sebagai rangkuman lah, sebagai gambaran kira-kira review ini tuh menganggap filmnya Joko seperti apa. Ghost in the Shell is one of Joko Anwar's best works as he managed to master his usual blend of horror, action, and humor, resulting in an entertaining, bloody, and often quite poignant statement of Indonesian politics and society. Bold statement ya, dia bilang ini adalah salah satu film terbaiknya Joko. Bold statement, dan bikin gue makin penasaran filmnya kayak gimana. Oke, karena udah gue bahas juga soal filmnya pada saat react ke teaser yang kemarin, jadi tidak perlu berlama-lama, langsung aja gue tonton trailer untuk Ghost in the Shell. Kata ibu, bapak seharusnya udah keluar tahun lalu. Tapi karena bapak sering berantem di penjara, jadi nggak dapet remisi. Maafin bapak ya. Bapak jangan berantem-berantem lagi ya, Pak. Benar. Ah, elah. Oke. Dia itu? Iya, katanya gitu. Cicak-cicak di dinding ya? Tunggu, gue ulang dari awal, sorry. Cang-cang. Iya anjing, cicak-cicak di dinding. Buat lawan, nyincang-nyincang bosnya. Dia itu? Anjing lah Joko deh, Katanya gitu. lagu-lagunya. Ya sih mereka kayak ya, nyamuk yang ditangkepin sama cicak. Dia sama energinya paling negatif nih. Nah, kalau auranya merah keruh, gimana cara nuruninnya? Melakukan kegiatan yang positif. Seni. Wah anjing. Bangsat. Tapi sorry. Ini ya yang bikin gue tuh pengen banget, nungguin banget Ghost in the Shell karena gue kangen sisi komedik seorang Joko. Oke, di film-film dia tuh pasti akan ada selipan 1-2 komedi lah. Dan dari selipan-selipan itu gue bisa menyimpulkan bahwa dia itu pintar nulis komedi. Cuman kan belakangan ini lebih banyak film-film dia tuh horror, thriller yang serius. Nah, gue kangen melihat sisi komedik dia kayak gini.
yang tajam, yang kreatif. Oke, konyol tapi juga punya sentilan kesana sini. That's what I wanna see dari Ghost in the Shell. Dimanapun kita berusaha untuk positif, pasti ada auranya yang paling negatif kan? Dan orang itu bakal mati. What the fuck? What the fuck was that? Apa yang jatuh? Oh, dilempar bajunya. Kamu udah kepala basah, berenang yang pintar makanya. Wajib. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Jadi ini semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Aduh anjir. Wow. Oh, lu dengerin tadi kalimatnya Lukman Sardi, coy. Manfaat kita nih di negara ini pasti ada. Kalau enggak mungkin hidup sesia-sia itu. Kalau enggak mungkin jadi sesia-sia ini itu. semua kita yang di sini masih harus hidup. Keluar dari sini dan nemuin apa gunanya kita. Ganggu banget. Aduh anjir. Tapi apa gitu? Karena kayak apa ya? Negara juga nggak menganggap kita berguna gitu. Terus kita disuruh nyari kegunaan kita apa ya? Pantesan aja si Lukman Sardi itu diprekin sama teman-temannya. Oke, wow, that looks so much fun. Dan setelah nonton trailer ini ya, kalau sebelumnya yang gue tungguin kan adalah kesadisannya tuh, bunuh-bunuhannya, bacok-bacokannya, gore-nya. Tapi setelah nonton trailer yang satu ini udah mulai lebih di-reveal nanti akan diisi oleh apa aja sih filmnya. Gue justru paling penasaran itu ngelihat poin dimana para tahanannya berusaha ningkatin aura mereka biar nggak negatif. Karena kan tadi kayak gitu ya, auranya negatif tuh, makanya diteror sama hantu jadi korban. Biar nggak negatif kita lakuin hal yang positif kayak apa? Beribadah, langsung pada sholat jemaah. Itu akan menjadi pemandangan yang fun sih, ngelihat cowok-cowok serem di penjara terus kemudian tiba-tiba mereka ibadah terus mereka joget-joget. Ya kayak yang udah gue bilang tadi ya, gue pengen banget ngelihat Joko itu menyentuh sisi komedi dia lagi di film ini. Walaupun jelas ya dari elemen komedi itu pasti banyak sentilan-sentilun yang diangkat, persoalan negara, persoalan politis. Dan ngomongin hal politis nih ya, BTW ini kan film kebetulan tayang di Festival Film Berlin yang kemarin baru aja rame, baru aja viral gara-gara statement dari Wim Wenders tuh, presiden jurinya. Buat yang belum tahu, pada saat sebelum festival dibuka si Wim Wenders tuh ngasih interview lah ke media, dan di situ dia ditanyain tentang persoalan Palestina, tentang persoalan politis, dan Wim Wenders itu menjawab seperti ini. We have to stay out of politics. We are the counterweight of politics. We are the opposite of politics. We have to do the work of people, not the work of the politicians. Kalimat yang terakhir gue setuju. We have to do the work of people. Kita harus menyuarakan suara dari rakyat, bukan suara politikus. Itu betul. Kalau dia ngomong kayak gitu, betul. Tapi kalau dia ngomong bahwa filmmakers atau festival itu harus stay out of politics, that's stupid, man. Dan gue kecewa ini keluar dari mulut Wim Wenders, sutradara Perfect Days dan film-film keren yang lain. Dia filmnya juga politis loh. Gue nggak tahu apa yang terjadi, tapi ya pada intinya ya, film itu akan selalu politis. Ghost in the Shell tadi kerasa banget nuansa politisnya, kayak yang udah gue bahas juga ya pada saat reacting ke teasernya. Ini film bakal kental banget nuansa politisnya. Soalnya kayaknya kan ngomongin soal gimana rakyat jelata itu dibungkam sama pemilik kekuasaan, soal kebenaran yang dipelintir, soal ya itu tadi ya, orang-orang nggak berguna dalam tanda kutip yang seperti lalat yang hanya menunggu dimakan oleh cicak, yang bisa dibuang gitu aja, bisa dikorbankan dengan gampang sama orang-orang yang punya kekuatan semacam itulah. Politis, selalu politis. Film itu nggak pernah nggak politis.
politis. Apalagi kalau ngomongin film-film horor, film-film thriller ya. Horror is always political. Kenapa? Karena horor atau kadang thriller juga yaitu merepresentasikan ketakutan dari zaman pada saat film itu dirilis. Dia tuh kayak cerminan dari apa sih yang menghantui, yang meneror orang-orang in real life pada saat film itu rilis. Dan gak cuman baru-baru ini ya, gue sering denger komentar-komentar kayak gini. Film tuh sekarang politis banget, even film horor juga sekarang banyak ngomongin hal-hal berbau politis, padahal dulu enggak. Ini baru ngomongin horor ya. Horor itu udah punya pesan politis itu jauh dari zaman dulu. Even kita ngomongin tahun berapa ya, Night of the Living Dead 1968, di situ film zombie tapi juga ngomongin soal rasisme. Terus mundur lebih jauh lagi ke tahun 1930, Dracula juga ngomongin sesuatu yang beraroma politikal, mewakili ketakutan masyarakat pada masa itu. Jadi yang bilang kalau baru belakangan film itu kerasa politis ya berarti emang dia baru nonton film-film yang baru doang, film-film yang lama belum. Jadi film itu memang selalu politis guys dari dulu dan akan selalu politis, termasuk Ghost in the Shell ini. Tinggal kita tunggu aja nanti eksekusinya seperti apa. Apakah beneran seru, apakah beneran fun atau tidak. Kita tunggu tanggal berapa tadi? 16 April ya. Oke, dan buat yang juga sudah menonton trailernya silahkan kasih reaksi kalian di kolom komentar. Mungkin lu punya teori ceritanya kan seperti apa, atau mungkin lu punya kesan pesan untuk Joko. Mungkin ini filmnya kok kayaknya seru atau kayaknya kok nggak seru ya bang. Nah silahkan ditulis di kolom komentar ya. Oke, dan thank you banget seperti biasa buat teman-teman yang masih setia join membership Cinecrip, terutama beliau-beliau berikut ini dari Tier Besti, La Familia. Thank you banget. Tier Sobat walaupun gak gue tampilkan di sini juga terima kasih sekali guys. Oke, gue Rashid Hari, sampai ketemu di Trail Reaction berikutnya.